Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 2, pembelajaran 1 kelas 5 bersama Bu Mei. Sudah siap anak-anak? Mari kita ikuti pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini ada 4. Silahkan dicermati. Mari kita masuk materinya. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Manusia rentan dengan berbagai macam gangguan pada organ tubuhnya, di antaranya gangguan pada organ peredaran darah. Nah, apa saja penyebabnya dan jenis gangguannya? Di sini kita akan belajar tentang pantun. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria. Sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Pantun yang kedua, si Nana mengayuh sepeda, di dahinya penuh peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Siapa yang suka berolahraga? Nah, anak-anak tentu saja sehat karena sering berolahraga ya. Apa makna dari pantun tersebut? Yang pertama, tentang mahalnya kesehatan tubuh manusia. Yang kedua, bermakna himbauan untuk berolahraga. Anak-anak tentu saja bisa membuat pantun ya. Nah, di sini anak-anak akan berkreasi untuk membuat pantun tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan. Silahkan anak-anak menuliskan pantun masing-masing. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting dalam tubuh yang mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Nah, karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Di sini, Siti dan teman-temannya membaca majalah, surat kabar, dan beberapa artikel tentang berbagai gangguan pada organ peredaran darah. Ayo menulis. Nah, di sini anak-anak bisa menuliskan, berlatih, mencari tahu penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang kedua adalah gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama itu penyebabnya, yang ini adalah nama penyakitnya. Mudah ya anak-anak ya? Tanda-tanda sirkulasi darah tidak lancar itu ketika mengalami sesak napas, nyeri dada, dan sakit kepala. Sirkulasi darah yang tidak lancar juga sering menjadi penyebab sakit jantung dan stroke. Melancarkan sirkulasi darah dapat dilakukan dengan cara mudah, tetapi efeknya sangat besar, yakni sering berjalan kaki dan berolahraga. Kurang lebih 30 menit setelah makan akan dapat melancarkan sirkulasi peredaran darah. Nah, apa yang anak-anak pelajari hari ini? Sudahkah anak-anak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Tema 4, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran kali ini ada 6. Silahkan dicermati anak-anak. Mari masuk materinya. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia, misalnya kesehatan organ peredaran darah manusia. Udin Beni berangkat sekolah, kemudian di sekolah disambut ibu guru, dan ibu guru membacakan pantun untuk mereka. Pergi ke toko membeli gitar, gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Kemudian mereka membalas pantun. Yang membalas ini adalah Beni. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Anak-anak bisa ya? Anak kelas 5 tentu hebat dan sudah bisa membuat pantun sendiri. Apakah yang dimaksud pantun? Sudah tahu anak-anak? Ya, pantun itu adalah karya sastra lama yang terdiri dari satu bait. Satu bait terdiri atas 4 baris bersajak ABAB yang terdiri atas sampiran dan isi. Silahkan anak-anak mendiskusikan ciri-ciri pantun. Tadi sudah Bu Guru kemukakan, kemudian anak-anak bisa mengisikan di dalam kolom tersebut. Ayo membaca.
organ peredaran darah manusia. Silahkan disimak anak-anak, dibaca dengan teliti. Di sini ada 3 hal yang penting, yakni darah, pembuluh darah, dan jantung. Fungsi darah silahkan dibaca, ada beberapa. Pembuluh darah juga terdapat 3 pembuluh darah besar, yakni arteri, vena, dan kapiler, serta bagian-bagian dari jantung. Ada perikardium, miokardium, endokardium. Kemudian anak-anak bisa melihat lagi bagian-bagian ruang dalam jantung. Silahkan dibaca anak-anak. Selanjutnya, gangguan pada organ peredaran darah. Ada anemia, tekanan darah rendah atau hipotensi, tekanan darah tinggi atau hipertensi, kanker darah atau leukemia, jantung koroner. Kemudian yang faktor gangguan peredaran darah karena keturunan ada hemofilia, talasemia. Anak-anak bisa mencegahnya dengan makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, tidur, dan istirahat yang cukup. Nah, banyak hal yang dapat dilakukan jika kita sehat. Di antaranya juga berjalan dan menari. Di sini kita akan melihat gambar tarian ya anak-anak. Ada gambar 1, 2, 3 yang menggunakan properti. Anak-anak bisa menuliskan di sini gambar 1 propertinya apa saja? Ya, ini terutama kipas dan mahkota. Yang kedua ada pedang, kemudian ada sangkurnya, ada topi atau hiasan kepala. Gambar ketiga ada panah, busur, selendang, dan atribut lainnya. Itu namanya properti tari yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi anak-anak bisa menyimpulkan apakah itu properti tari? Silahkan diisikan ya anak-anak ya. Kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran yang ketiga ada 8. Silahkan disimak anak-anak. Mari masuk materinya. Hari itu Dayu dan teman-temannya yakni Edo dan Lina akan berangkat bersama untuk melakukan wawancara ke tempat narasumber. Nah, supaya semangat mereka belajar pantun dulu. Silahkan disimak. Ada ciri-ciri pantun. Bersaja ABAB, 1 bait terdiri 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. 2 baris pertama disebut sambiran dan 2 baris berikutnya merupakan isi. Nah, ini tadi menggambarkan perasaan mereka saat malas dan tak bertenaga. Jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Anak-anak suka olahraga? Semoga sehat selalu. Silahkan diisikan, jelaskan ciri-ciri pantun di atas. Identifikasikanlah sambiran dan isi pantun di atas dan apa amanat pantun di atas. Mudah anak-anak? Mereka bertiga melakukan wawancara. Nah, wawancara adalah mencari informasi kepada narasumber. Mereka mencari informasi pada Pak Damar, pengusaha sandal kesehatan. Disimak gambarnya anak-anak. Simpulan hasil wawancara mereka adalah Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi, sandal kesehatan. Silahkan dibaca anak-anak. Selanjutnya, silahkan berlatih mengisikan identifikasilah interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan di atas. Pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungannya, silahkan dijelaskan. Apa manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya? Apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Dan apakah terdapat hubungan ketergantungan dalam bacaan di atas? Sudah anak-anak? Sore itu di tempat Dayu akan mengadakan pemilihan ketua RW. Mereka mempersiapkan pemilihannya. Nah, apa saja peran serta dalam pemilihan RW di lingkungan? Silahkan diisikan dalam tabel. Kemudian, ini adalah laporan hasil pengamatan pemilihan ketua RW. Sebagai warga masyarakat, kita bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan baik ketua RT, ketua RW, kepala desa, dan sebagainya. Sudah anak-anak? Pengambilan keputusan itu dilakukan untuk musyawarah untuk mufakat.
Jika tidak mencapai mufakat, dilakukan voting atau pemungutan suara. Nah, sekarang tugas anak-anak. Baik, bagaimana cara pengambilan keputusan bersama yang bisa dilakukan dalam masyarakat di Indonesia? Apa saja masalah dalam masyarakat yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama? Bagaimana cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga? Dan sebagai seorang siswa sekaligus warga, apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan bermasyarakat? Silahkan dituliskan di buku tulis anak-anak. Tetap semangat, sehat. Baik, cukup sekian materi di pagi hari ini. Tetap semangat. Terima kasih. Salam dari Bu Mei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.